Halo PPPL, apa kabarnya nih? Balik lagi di channel OV Story. Kali ini saya akan bahas alur cerita film berjudul Boy Seven yang rilis pada tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Lawrence Block dan secara keseluruhan film ini cukup seru untuk ditonton, di mana menceritakan tentang seorang pria dengan kemampuan hackernya mencoba untuk membongkar rencana busuk yang dibuat oleh pemerintah. Bagaimana kisahnya untuk membongkar hal itu? Yuk langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Berawal ketika seorang pria bernama Sam yang baru saja tersadar di dalam sebuah kereta. Diketahui, Sam telah kehilangan ingatannya. Dan ketika petugas di kereta itu meminta Sam untuk memperlihatkan identitasnya, Sam sama sekali tidak ingat apa-apa. Bahkan, dia juga tidak ingat siapa namanya. Karena Sam akan dibawa oleh petugas itu, Sam pun langsung menghajar petugas tersebut dan kabur dari tempat itu. Di sini wanita yang sempat satu kereta dengan Sam juga menghampirinya. Wanita ini bernama Lara. Ternyata, Lara juga sama seperti Sam. Dia juga tidak ingat tentang dirinya. Kemudian, mereka bersembunyi di suatu tempat. Keesokan paginya, saat mereka sedang sarapan, Sam diberikan buku catatan oleh seorang pelayan. Pelayan itu juga mengatakan bahwa Sam sendirilah yang menitipkan catatan tersebut. Karena Sam telah kembali ke restoran ini, maka pelayan itu harus mengembalikan catatan tersebut ke Sam. Tentu saja, Sam dibuat bingung dengan hal itu. Sesampainya di rumah, tempat yang sebelumnya mereka jadikan sebagai tempat persembunyian, Sam pun langsung membuka catatan tersebut. Di sini, kita akan dibawa flashback ke masa sebelumnya, di mana Sam ini merupakan seorang hacker yang sangat ahli dalam hal meretas sistem keamanan. Meskipun demikian, Sam tidak mau menggunakan kemampuannya untuk melakukan suatu kejahatan. Sampai suatu ketika, ada seorang wanita yang mengajak Sam untuk bergabung dengan kelompok The Massa yang menentang kebijakan pemerintah. Sam diminta untuk meretas situs Departemen Keamanan. Awalnya, Sam tidak mau melakukan itu. Tapi karena Sam dirayu oleh wanita ini, dia pun akhirnya mau melakukan hal tersebut. Sam pun langsung mengeluarkan laptopnya dan mulai meretas. Di tengah aksi itu, Sam malah ketahuan dan polisi melacak lokasinya. Kemudian, Sam dibawa ke kantor pusat anti-teroris dan bertemu dengan William de Geer, direktur anti-teroris di Belanda. 6 orang dari kelompok itu sudah ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun, karena Sam memiliki bakat, William pun memberikan kesempatan kedua untuk Sam. Sam dibawa ke suatu tempat untuk mengikuti pelatihan yang dikelola oleh pemerintah. Disinilah awal mula Sam bertemu dengan Lara. Di tempat ini, Sam dan beberapa remaja lainnya akan dilatih sesuai dengan bakatnya masing-masing. Dan seseorang yang menjadi pengawas di tempat itu bernama Vermoon. Over je eigen kracht. Dan gebruik je heel simpel nummers. Sam disebut sebagai nomor 7 dan ditempatkan sekamar dengan Louis yang disebut nomor 11. Mereka menginap di sebuah kamar dengan pengaman sidik jari pengurusnya. Bahkan di tempat ini tidak diberikan akses internet. Keesokan paginya, ketika Sam sedang sarapan, dia didatangi oleh Merit yang akan menjadi pelatihnya. Sam diminta untuk meretas sistem keamanan yang telah dibuat oleh Merit. En, wat zie je? Nou, jij Een bent hacker die hier. kwaad wil, wat zou je dan doen? Nou, ik delete je data. Ga je gang. Dengan santuinya, dia mencoba untuk menghapus semua data yang ada di komputer Merit. Tapi yang terjadi, dia malah menghapus datanya sendiri. Merit mencoba menjelaskan kepada Sam bahwa sebelum seseorang mencoba untuk meretas, dia harus membentengi dirinya sendiri. Di sini mereka juga dilatih stamina, kekuatan, kelincahan, dan pertahanan diri. Seorang pelatih bernama Zero bertugas untuk melatih mereka. Berlari, menuruni gedung, hingga berenang pun diajarkan kepada mereka. Saat Sam dan teman-temannya selesai latihan berenang, dia melihat seorang petugas yang tiba-tiba saja terjatuh ke dalam kolam renang. Orang itu seolah-olah tidak bisa mengendalikan dirinya. Sam merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Kemudian dia mencoba untuk memberitahu hal tersebut kepada ibunya. Namun tiba-tiba listrik padam. Tak puas sampai di situ, Sam mencoba untuk memberitahu Louis. Tapi Louis tidak memperdulikannya. Saat mereka sedang latihan lari, Sam mencoba untuk kabur. Namun tempat ini ternyata sudah dikelilingi pagar berduri. Dan Lara juga melakukan hal yang sama seperti Sam. Saat sedang latihan bela diri, Sam melihat seorang siswa yang telah direkrut menjadi pakar pertama. Orang ini terlihat seperti sedang dikendalikan oleh Zero. Berkali-kali dia jatuh dan bangkit lagi, seolah-olah tidak merasakan sakit di tubuhnya. Sam kembali mendapatkan pelatihan dari Merit. Kali ini dia berhasil menembus sistem keamanan di gedung ini dengan membuat DNS tiruan. Niet doen. Ik meen het. Wat doe jij hier eigenlijk? Menurut Sam, tempat ini adalah penjara. Kemudian, Sam memiliki rencana untuk meloloskan diri dari tempat itu. Tapi dia membutuhkan sidik jari Zero agar bisa mengakses kunci keamanan di gedung ini. Lara kemudian mengalihkan perhatian agar Sam bisa mengambil gelas yang dipegang oleh Zero. Zo, dames en heren. Tak diduga, ternyata Louis mengambil gelas itu lebih dulu. Dia juga ingin ikut dalam rencana Sam. Mereka kemudian mencetak sidik jari tersebut. Dan berhasil mengakses kunci di gedung ini. Sam mencoba untuk mengajak Lara untuk keluar malam ini. Namun, sepertinya ada sesuatu yang aneh dengan Lara. Dia terlihat sudah tidak tertarik untuk melarikan diri. Di malam harinya, Sam mencoba untuk mencari Lara, namun dia tidak menemukannya. Dia mencoba mencari di berbagai tempat, hingga ia sampai di sebuah tempat operasi. Di sini tergeletak seorang mayat. Dan setelah Sam mencari tahu informasi dari komputer yang ada di ruangan itu, dia pun mengetahui bahwa pria itu mati akibat chip yang ditanamkan ke kepalanya mendapat penolakan. Kemudian, Sam mencari informasi mengenai Lara. Ketika dia melihat kotak chip, ternyata chip nomor 8 sudah tidak ada. Itu berarti chip tersebut sudah ditanamkan ke kepala Lara. Tak lama kemudian, mereka mendengar helikopter yang mendarat. Helikopter itu ternyata membawa Perdana Menteri Season. Sam terkejut ketika melihat Lara dan Zero juga ada di sana. Ternyata, Season datang ke situ untuk melihat hasil dari eksperimen yang telah dilakukan Zero. Lara diminta untuk mematikan api rokok dengan lengannya. Willem yang merasa sudah tidak sejalan dengan Season memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Seseorang yang sudah ditanami chip di kepalanya tidak akan ingat tentang dirinya. Bahkan, dia juga tidak bisa merasakan sakit. Kemudian, Sam kembali ke ruangan server. Dia mencoba untuk mematikan semua chip yang sudah dipasang. Tapi dia tidak bisa menembus keamanan pada server tersebut. Karena sebelumnya, Merit sudah membentengi keamanan pada server itu. Tak kehilangan akal, Sam kemudian menukar chip nomor 7 dengan chip kosong. Agar nantinya, dia masih bisa mengingat apa yang telah terjadi. Dan tidak hanya itu, dia juga membuat sebuah buku catatan agar nantinya ketika dia membaca buku itu, ingatannya akan kembali. Di pagi hari, Sam menitipkan buku itu kepada Louis. Dia juga meminta Louis untuk memberikan buku itu ketika dia sudah kehilangan ingatannya. Tak lama muncullah Zero. Ternyata Zero mengetahui aksi Sam di malam itu. Kemudian Sam dibius oleh Zero. Setelah itu, Sam dibawa ke ruangan operasi untuk ditanami chip di kepalanya. Sam kembali dilatih oleh Merit, seperti biasanya. Merit juga mengatakan bahwa dirinya sudah menjadi pengecut, dan dia juga meminta maaf atas hal itu. Setelah Merit pergi, kemudian Sam mengambil sebuah flash disk, dan menyalin bukti rekaman percakapan Vermoon dan Season di malam itu. Saat di kamar, Sam memberitahu Louis bahwa dia sudah memiliki bukti. Dan ketika mereka keluar, Sam akan menyebarkan bukti itu. Kemudian Louis memberikan buku catatan itu kepada Sam. Setelah itu, semua siswa dikumpulkan, dan Zero memberitahu kepada mereka bahwa sebuah flash disk telah hilang di ruangan Merit, dan Zero mencurigai Sam. Untuk membuktikannya, Zero menyuruh Sam untuk memadamkan api rokok dengan lengannya. Sam memadamkan api rokok tersebut dan menahan rasa sakit agar Zero tidak mencurigainya. Sam pun terbebas dari hukuman, namun tidak untuk Merit. Dia harus menerima ganjaran akibat flash disk yang hilang tersebut.
cerita Sam di buku itu berakhir. Kemudian dia mencoba untuk melepaskan chip yang ada di kepalanya. Ingatan Sam pun kembali. Saat itu, dia dan beberapa tim ditugaskan untuk menyusup ke gedung anti-teroris tempat William bekerja. Sam ditugaskan untuk meretas kamera keamanan. Setelah semua kamera dimatikan, Zero menyuruh Sam untuk menyalakan satu kamera dan Sam disuruh untuk mengepalkan tangannya ke arah kamera itu. We moeten hier weg. Ketika Sam menyuruh William untuk bersembunyi karena mereka diperintah untuk membunuhnya, tiba-tiba Lara muncul. Sam mencoba untuk menyadarkan Lara dan memperlihatkan flash disk yang berisi bukti tersebut. Tiba-tiba saja, Zero sudah menghabisi William. Zero menyuruh Sam untuk menyerahkan flash disk itu. Namun, Sam tidak mau menyerahkannya dan memilih untuk kabur dari tempat itu. Sam berlari melewati sebuah restoran dan memberikan buku catatan itu kepada seorang pelayan. Dari sinilah kita baru tahu bahwa Sam sendirilah yang menitipkan catatan tersebut. Sam terus berlari hingga sampai di sebuah stasiun kereta. Karena Sam sudah terkepung, dia pun menjatuhkan flash disk itu di rel kereta, agar Zero tidak bisa mendapatkan flash disk tersebut. Kemudian, Zero memasangkan chip yang asli ke kepala Sam. Dan itulah mengapa, di awal film, Sam kehilangan ingatan di dalam sebuah kereta. Kembali ke masa sekarang, Sam yang sudah ingat semuanya, kembali ke stasiun untuk mengambil flash disk itu. Saat Sam berhasil menemukan flash disk itu, tiba-tiba pikiran Lara kembali dikendalikan oleh Zero. Tidak punya pilihan lain, Sam terpaksa menyerahkan flash disk itu, dan dia kembali dibawa ke tempat penelitian. Saat Zero dan Vermoon membuka isi dari flash disk itu, tiba-tiba saja video itu tersebar secara otomatis ke internet. Dan ternyata, semua itu direncanakan Sam sebagai rencana cadangan, jika dia tertangkap dan tidak berhasil menyebarkan bukti itu. Kemudian Zero menyuruh Lara untuk menghabisi Sam. Setelah sedikit berusaha, Sam pun berhasil menyadarkan Lara. Louis yang pikirannya sudah dikendalikan oleh Zero mencoba untuk menyerang Sam. Mereka pun terlibat sedikit perkelahian. Dari perkelahian tersebut, chip yang mengendalikan pikiran Louis jadi tidak berfungsi. Dan Louis dapat kembali mengendalikan pikirannya. Kemudian mereka menghajar Zero hingga pingsan. Sam dan beberapa orang lainnya yang terjebak di gedung ini segera pulang ke rumah masing-masing. Sementara itu, Perdana Menteri Season dan Vermoon berhasil ditangkap. Identitas Sam yang telah menyebarkan video itu dikenal sebagai Boy Seven. Dan film pun tamat. Oke sob, terima kasih sudah menyaksikan alur cerita dari film Boy Seven. Dan saya menyarankan kalian untuk menonton filmnya secara langsung. Sebab film ini sangat seru sekali untuk ditonton. Oke lah, segitu aja mungkin rekap alur cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.